oleh Allah Subhanahu wa taala adanya para nabi dan para rasul. Salah satunya yang sedang disebut namanya adalah Nabi Ibrahim, Bapak manusia gelarannya. Bapak manusia pertama Nabi Adam, kedua Nabi Nuh, tiga Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini dari keturunan beliau melahirkan para nabi dan para rasul. Melalui jalur Nabi Ismail lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Yahudi mengaku mengikuti agama Nabi Ibrahim, mestinya orang Yahudi atau orang Nasrani itu mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyatanya tidak. Orang Yahudi tidak mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, walaupun mereka mengatakan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Muhammad adalah pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam dalam syariat Allah maupun dalam tauhid ataupun pengesaan terhadap Allah Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian, Baginda adalah orang yang paling kasih kepada umatnya. Dan Nabi Ibrahim adalah digelar orang yang dikasihi oleh Allah. Nabi Muhammad dalam hidup beliau, kehidupan beliau dicurahkan untuk umatnya, untuk keselamatan umatnya dari dunia sampai di akhirat nantinya. Sedangkan umatnya ini perangainya bermacam-macam, keadaannya juga bermacam-macam, ujiannya juga bermacam-macam, berbagai-bagai ujian yang dihadapi. Lebih-lebih lagi umat Nabi Muhammad di akhir zaman seperti era kita zaman ini, seperti yang sedang kita hadapi. Ya. Muslimin dan muslimah, suasana COVID-19 ya, sudah tidak menjadi buah bibir. Kemudian yang sedang dibicarakan adalah tentang banjir ataupun pasangnya air laut, dibukanya empangan, dan suasana di mana tidak terduga, tapi Allah Ta'ala menghendakinya. Dan ini dihadapi oleh umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Maka baginda adalah seorang Rasul yang sangat kasih kepada umatnya. Salah satunya, saya tidak mengatakan satu-satunya, salah satunya cara untuk kita menghadapi suasana akhir zaman adalah memperbanyakkan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda sangat kasih kepada umatnya. Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada baginda keadaan umatnya, sehingga baginda selalu berdoa kepada Allah, mendoakan yang buat jahat semoga dimaafkan oleh Allah Ta'ala, yang berbuat baik semoga diterima amal akan kebaikannya. Nah, disebutkan dalam keterangan sebentar tadi bahwa baginda adalah orang yang menyerupai Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu dari jalur keturunan memang keturunan dari Nabi Ibrahim. Yang nomor dua adalah sifat nubuwah, sifat kenabian dan kerasulannya itu juga mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Di bawahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan berbagai musibah, di antaranya bahwa Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api yang menyala-nyala dengan kayu bakar, lalu diletakkan pada suatu tempat. Maka semua tali atau hubungan yang ada terputus darinya, kecuali tali Allah. Semua pintu terkunci rapat di hadapannya, kecuali pintu Allah. Akan tetapi coba
bagaimana baginda sangat pasrah dan menyerahkan diri dengan sepenuh hati kepada Allah. Di mana ketika malaikat Jibril menghampiri baginda lalu berkata, apakah kamu mempunyai hajat denganku? Nabi Ibrahim menjawab, kalau denganmu saya tidak mempunyai hajat, tetapi kalau dengan Allah saya sememangnya mempunyai hajat. Apa yang baginda katakan? Dan sekala dilempar ke dalam api, baginda Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala dilemparkan ke dalam api. Dan kalimat ini juga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tatkala baginda hendak pergi berperang, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di surah Ali Imran, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan askar untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan kurnia yang besar daripada Allah. Maka mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Titik terlebih dulu sebelum saya teruskan kisah berikutnya. Ya. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Cerita utamanya adalah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan hubungannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah cerita Nabi Ibrahim dari sudut hikmah dan dari sudut yang tersirat telah saya jelaskan atau kongsikan dengan tuan-tuan, baru kita hubungkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang dihadapi oleh baginda. Nabi Ibrahim seorang nabi di mana ujiannya melebihi nabi-nabi yang lain. Untuk mencapai derajat Khalilullah, kekasih Allah, itu menghadapi ujian yang lebih besar dari nabi-nabi yang lain. Dan salah satu di antaranya adalah tertutupnya pintu manusia, tertutupnya pintu makhluk, terputusnya hubungan dengan makhluk, terbuka hubungan langsung dengan Allah tanpa makhluk, terbuka hubungan langsung dengan Allah tanpa perantara, tersambung langsung hubungan dengan Allah tanpa makhluknya. Yaitu kisah puncaknya Nabi Ibrahim dilemparkan dalam kobaran api yang menyala-nyala. Tentu cerita ini sudah berulang. Bahkan dari kecil kita sudah pernah dengar. Pagi ini kita dengar lagi, kita hayati dari sudut pandang yang tersirat di dalamnya. Allah Maha melatih hamba dalam menghadapi dunia.
semakin kuat pelatihannya, maka semakin kuat kekuatan menghadapi dunianya. Saya ulang, semakin kuat pelatihan, maka semakin kuat menghadapi dunianya. Nabi Ibrahim Allah hadapkan dengan kobaran api. Tidak ada satupun dari makhluk, baik itu keluarganya, atau orang tuanya, atau tetangganya, atau kawannya, berani untuk menolong Nabi Ibrahim. Karena itu adalah keputusan raja yang zalim, yaitu Raja Namrud. Sehingga tidak ada pertolongan dari makhluk. Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat. Bukan manusia. Didatangi oleh malaikat. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim, memberi tawaran. Apakah engkau punya hajat dengan aku? Halusnya begitu. Jika diperjelas, apakah engkau hendak minta tolong dengan aku? Jawaban Nabi Ibrahim di luar dugaan. Kebiasaan orang dalam kesulitan, datang orang menawarkan pertolongan, diiyakan. Nabi Ibrahim tidak. Jawaban Nabi Ibrahim, dengan engkau saya tidak punya hajat. Dengan Allah sememangnya saya berhajat. Betapa kuatnya keyakinan dan tawakal, yakni berserahnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ hubungan matematik akal dibakar dengan api membara. Hukum kausalnya, hukum kebiasaannya adalah terbakar. Hukum kebiasaannya adalah mati terbakar. Apakah Nabi Ibrahim tidak takut terbakar? Apakah Nabi Ibrahim tidak takut mati terbakar? Sebagai sifat manusia ada rasa takut. Karena Allah juga yang mencampakkan rasa takut itu kepada manusia. Tapi dikalahkan dengan pandangan mata hatinya kepada Allah. Bahwa Allah itu maha melihat. Keadaan Nabi Ibrahim itu dilihat oleh Allah. Allah juga maha menolong. Keadaan Nabi Ibrahim itu percaya bahwa Allah Ta'ala akan tolong. Yang paling tinggi adalah Nabi Ibrahim redha dengan keadaan itu, dan Allah Ta'ala mengatur bagaimana Nabi Ibrahim yang redha dengan Allah itu selamat. Berarti Nabi Ibrahim cara pandang bukan terhenti pada luka, terbakar, atau mati. Tapi pandangan Nabi Ibrahim adalah Allah bagaimana. Dan ini sedikit demi sedikit kita pun melatih. Ya, melatih untuk redha dalam setiap urusan. Redha dalam setiap keadaan. Dilatih. Insya Allah kita bisa redha dari yang kecil, kita akan bisa redha dengan urusan yang besar. Walaupun sebenarnya urusan itu dalam pandangan Allah tidak ada kecil, tidak ada besar. Ya. Dalam pandangan makhluk ada besar, ada kecil. Nah, ceritanya Nabi Ibrahim ini dipadukan dengan kisahnya Nabi Muhammad SAW, yang juga Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu berserahnya kepada Allah, bertawakalnya kepada Allah adalah hasbunallah
wa ni'mal wakil. Maha cukuplah Allah menjadi pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ucapan Nabi Ibrahim ini juga diucapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diabadikan di dalam surah Ali Imran ayat 13 dan 14, yaitu ketika ditiupkan oleh orang-orang kafir Mekah bahwa Madinah akan diserang dengan tentara yang lebih besar dari yang sebelumnya. Madinah akan dibumi hanguskan, artinya akan dibinasakan dengan pasukan yang jauh lebih besar. Karena di Mekah orang-orang kafir Quraisy telah mengumpulkan kekuatan ketenteraannya. Apa yang dirasakan oleh baginda dan pengikut-pengikutnya? Fazadahum imana. Dengan ancaman itu, dengan berita itu yang ditiupkan oleh orang kafir, bukan melemahkan, tapi justru menguatkan dan menambahkan keimanannya. Fazadahum imana. Jadi kepada saya dan kepada muslimin muslimah, dengan ujian mestinya menambahkan iman kita kepada Allah, menambahkan semangat kita kepada Allah, bukan menjadikan kita lemah. Dalam semangatnya itu, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hatinya bersuara, melalui lisannya berkata, cukuplah Allah penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Saat pintu manusia tertutup ataupun tidak nampak jalan melalui tangan-tangan manusia, justru pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengenalkan tangan kasih sayangnya yang akan menolong kepada hamba dalam keadaan yang sangat memerlukan pertolongan dari pertolongannya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, di surah Al-Waqiah yang insya Allah jamaah halaqah tilawah Al-Quran, salah satu amalan bacaan Al-Quran harian adalah surah Al-Waqiah. Dalam surah Al-Waqiah di akhir-akhir ayatnya, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula idza balaghatil hulqum, ketika roh itu sampai ke halqum, sampai ke kerongkongan, sampai ke tekak. Wa antum hina idin tanzurun, waktu itu kamu bisa lihat orang yang dalam keadaan sakaratul mautnya, rohnya sampai di tekak atau di kerongkong. Kamu merasa dekat, tapi kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, aku Allah aqrabu lebih dekat minkum daripada kamu yang berada di sebelah orang yang nazar itu. Walakin la tubsirun, tapi kamu tidak melihatnya. Artinya saat-saat tidak ada pertolongan dari tangan-tangan makhluk untuk menolongnya, dan tidak ada lagi pertolongan yang mampu menolongnya, Allah lah yang paling dekat dengan hambanya. Nah, sebelum sampai di keadaan seperti di akhir surah Al-Waqiah itu, kadang Allah menguji kepada hamba dengan ujian supaya hamba itu terlepas dari pengaruhnya makhluk dan terbang menuju kepada Allah melalui harapan-harapan yang terbangun dari dalam dirinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ayat yang ke-174 menyambung ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan makhluknya yang bertawakal kepadanya, fanqalabu binikmatin minallah, maka mereka kembali dengan nikmat dan kurnia Allah yang besar. Tentunya harus dirujuk melalui penjelasan ahli tafsir, yaitu baginda dengan para sahabat siap untuk menghadapi mereka yang telah mengabarkan akan menyerang Madinah dengan jumlah tentara yang besar. Baginda dan para sahabat walaupun jumlahnya tidak sebesar tentara yang disiapkan di Mekah, tetap menghadapi mereka dan siap untuk menghadapi. Ternyata Allah pemegang hati dan membolak-balikkan hati. Yang dikuasai rasa takut itu bukan baginda dan para sahabat, tetapi Allah Ta'ala lemparkan rasa takut, bimbang, khawatir itu pada tentara yang ada di Mekah. Orang-orang kafir itu justru ada rasa takut, ada rasa bimbang untuk menyerang Madinah walaupun jumlahnya lebih besar. Rasa takut itu Allah tanamkan kepada mereka hingga mereka menggagalkan rencananya untuk menyerang Madinah. Akhirnya bagaimana? Fanqalabu binikmatin minallah, baginda dengan para tentaranya kembali ke rumah atau kembali ke kampung halamannya dengan nikmat dan kurnia daripada Allah. Ayat ini ketika saya mengaji ya di suasana COVID-19 ini, salah satu kiai yang saya ikut mengaji menghuraikan ayat ini dalam suasana puncaknya corona ataupun COVID-19, sehingga keluar rumah ada kebimbangan, tertular, terjangkiti COVID-19. Beliau menghuraikan ayat ini. Umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan COVID-19, COVID-19 yang puncak asalnya adalah bukan dari negara kita sendiri, tapi adalah dari negara lain. Kemudian apabila dimuat di media, baik itu di media TV yang diulang-ulang ataupun dalam dunia maya, internet yang diulang-ulang, maka perkara ini jadi mencengkam, jadi menakutkan, sampai ada tersebar video ya, tentang jangkitan melalui sentuhan ataupun jangkitan melalui pernafasan, mencengkam masyarakat dan menjadikan masyarakat takut. Apalagi kalau seperti di kampung kami dulu ya, dalam satu hari itu masjid bergema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un berulang. Pagi ada meninggal, petang ada meninggal. Kampung sebelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ada maklumat seperti itu. Jadi suasananya jadi menakutkan. Peranan umara ataupun pemerintah, peranan kerajaan adalah menangani. Peranan kiai adalah menenangkan. Kedua-duanya berpadu. Pemerintah menangani COVID-19 dengan cara medis. Para kiai menenangkan masyarakat agar supaya tetap berada dalam keadaan kondusif, dalam keadaan stabil, dalam keadaan tenang. Ternyata muslimin dan muslimah adalah para kiai, para guru, para wali, bukan tidak tahu.
skenario dunia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lebih tahu daripada orang awam. Akan tetapi beliau di dalam menghadapi harus dengan cara berhimah. Artinya dengan cara yang bisa diterima dengan semua lapisan, baik itu orang awam, orang menengah, ataupun orang khusus, baik itu pihak kerajaan ataupun pihak rakyat, maka mengikuti alurnya. Tapi di satu sisi disemangatkan dan ditenangkan dengan ayat ini. Serangan COVID-19, COVID-19 itu seperti yang pernah dihadapi oleh Rasulullah SAW dengan kabar yang menakutkan, yang menggerunkan, akan dibinasakan, akan diserang itu Madinah. Tapi Rasulullah SAW dan para sahabatnya tetap bersedia. Dalam persiapan dan persediaan itu, kekuatannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian diijazahkan kepada semua yang mengikuti pengajian, perbanyakkan baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Menjadi suntikan vaksin kerohanian, bukan vaksin Sinovac ataupun vaksin Astra atau jenis vaksin yang lain, tapi adalah vaksin kerohaniannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Waktu pun berjalan, sehingga dengan perjalanannya waktu, berita pun mulai didengar lagi bahwa COVID akan berakhir. COVID-19 akan berakhir di tahun 2022. Bagaimana cara puan-puan memahami? Saya serahkan kepada puan-puan. Yang jelas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup ini pasti pernah ada tekanan, pernah ada serangan. Tinggal kita insya Allah selalu berbuat baik. Serangan dan tekanan itu bukan melemahkan, tapi justru menguatkan. Yang pernah buat yang tidak baik, karena memang semua manusia tidak akan baik terus, akan berusaha untuk berubah menjadi yang lebih baik. Perubahan menjadi yang lebih baik itulah wa fadlin lam yamsasum su'u wattaba'u ridwanallah, kurniaan dari Allah Ta'ala yang asalnya belum sedar jadi sedar, yang asalnya belum insaf jadi insaf, tidak jadi terkena musibah, tapi justru berubah menjadi yang lebih baik dan mengikuti yang Allah Ta'ala perintahkan, mengikuti yang Allah Ta'ala redha, wa ba'dahu ridwanallah, ya. Mereka mengikuti redhonya Allah, tidak menolak, tidak komplain, tapi sedia untuk menghadapi. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Nah, ini ceritanya Nabi Ibrahim yang dihubungkan dengan cerita Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya yang sama-sama tawakalnya kepada Allah diucapkan dengan lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil. Diteruskan kisahnya Nabi Ibrahim. Tatkala baginda dilemparkan ke dalam api, baginda ingat kepada keagungan Allah. Tidak ada pemelihara selain Allah, dan tidak ada pelindung selain Allah. Seorang penyair mengatakan, wahai yang memberi segala angan-angan, engkau yang mencegahku dan engkau yang menolongku. Orang zalim menganiayaku agar aku binasa, lalu engkau melindungi. Jadi yang mencegah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat, cara berpikir terhadap semua ciptaan tidak terlepas dari Allah yang Maha Menciptakan. Itu salah satu cara
untuk bisa berserah kepada Allah. Contohnya, Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim. Allah Maha tahu perangainya Raja Namrud. Allah juga tahu perangainya Nabi Ibrahim. Kemudian bertemu keputusannya Namrud dengan Nabi Ibrahim yang harus terima keputusannya Namrud. Karena saat itu yang punya kuasa dalam negeri itu adalah Namrud. Bertemulah dua orang ini. Yang satu dengan kezalimannya, yang satu dengan ketundukannya. Sebelum kita kembali kepada Allah lagi adalah kepada kita sendiri. Ada dua orang baik, orang jahat. Puan-puan akan tolong yang mana? Hukum akal kita tentu akan tolong yang baik. Yang baik itu minta tolong ke tak minta tolong. Karena yang menolong itu suka kebaikan, pasti akan ditolong. Ini hukum akal yang bisa diterima melalui kewarasan akal kita. Jadi Nabi Ibrahim dengan Namrud dan sekutu-sekutunya ataupun tenteranya jangan dipisahkan. Artinya Allah Maha tahu kedua-duanya. Dan peranan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha berkuasa, dengan kekuasaannya tentu mampu melakukan apa saja. Dan dalam kisahnya Nabi Ibrahim ini, Allah Subhanahu wa taala beri pengajaran kepada kita khususnya yang sedang mengaji dan umumnya kepada semua manusia yang mengulang kaji kisahnya Nabi Ibrahim, bahwa orang baik itu bersama dengan pertolongan Allah taala. Jadi berusahalah kita untuk berbuat baik, ya. Semoga selalu bersama dengan pertolongan Allah Tuhan yang Maha baik. Karena tidak semua ya orang yang baik itu kemudian tidak menghadapi ujian, tidak menghadapi tantangan. Pasti yang baik justru akan menghadapi tantangan seperti ya filosofi pokok. Pokok itu kalau rendah anginnya tidak kencang. Tapi kalau pokok itu tinggi terkena angin kencang, maka guncangannya semakin kuat. Tapi sebelum tinggi itu asalnya adalah rendah. Supaya punya akar yang kuat, walaupun ranting dahan yang tinggi itu diguncang oleh air, diterpa oleh angin, ia tetap kuat. Guncang tetap guncang sebagai sifat manusianya, tapi kuat keyakinan dan keimanannya. Diteruskan lagi, maka tatkala baginda dilempar ke dalam api, tibalah perlindungan Allah. Allah berfirman, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Ayat ini Allah Ta'ala mengingatkan secara umum bahwa kuasa itu bukan pada benda, tapi kuasa itu pada pemiliknya, pada Allahnya. Sifat api itu membakar, tapi Allah bisa cabut sifat api menjadi tidak membakar. Sifat pisau itu tajam, tapi Allah boleh ambil sifat tajamnya pisau sehingga tidak bisa memotong. Kepada kita sendirilah ya. Puan-puan itu punya sifat disebut orang kuat ya. Allah kuasa untuk mencabut sifat kuat yang ada pada kita, karena sifat yang ada pada makhluk itu tidak kekal. Maka ada ya, ini cerita yang kurang baik, tapi ambil kebaikan. Ada satu pakcik itu ketika mudanya tuh guarang, badannya gempal, tinggi. Jadi dengan anak-anak semua takut. Tapi ketika pakcik itu sudah usianya sudah 60, yang dulu ditakuti.
Ketika dah berusia, dah tua, bukan ditakuti, malah ditertawakan. Itu dulu orang kuat, orang garang, tapi sekarang jalan pun tertatih-tatih. Sekarang jangankan lari, jalan pun pakai tongkat. Artinya Allah letakkan kekuatan. Allah juga kuasa untuk ambil itu punya kekuatan. Begitu juga pada api. Allah letakkan sifat membakar, tapi Allah juga kuasa untuk ambil sifat membakarnya dari api itu. Termasuk juga pisau, ya kisahnya Nabi Ibrahim. Maka ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apinya Nabi Ibrahim, api yang membakar Nabi Ibrahim, masih menggunakan bahasa membakar karena sifat api itu panas, ya. Api yang membakar Nabi Ibrahim itu beda dengan api yang membakar kuali puan-puan masak. Bedanya terletak di mana? Api yang puan-puan guna untuk masak itu sifat panasnya masih diletak oleh Allah Ta'ala dan dikekalkan. Tapi api yang membakar Nabi Ibrahim itu sifat panasnya sudah diangkat oleh Allah. Maka jamaah pengajian Ihfazillah Yahfazka tidak perlu untuk coba-coba eksperimen, pon-pon buka api, tangan pon-pon letak di atasnya. Pasti terbakar. Karena sifat api itu panas. Ada pengecualian api yang membakar Nabi itu, ataupun pengecualian yang lain jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Selanjutnya, kalau dia, yakni Allah, hanya mengatakan menjadi dinginlah, api itu akan menjadi sangat dingin. Tapi Allah juga mengatakan dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim, maksudnya ketenangan, ketentraman, kesejukan, dan kesehatan. Artinya tidak jadi membahayakan. Dalam hal-hal yang membahayakan itu kita selalu terdedah dengan perkara yang membahayakan. Ya, kawan-kawan, terdedah dengan perkara yang membahayakan. Hidup kita ini kan selalu berhubungan dengan lingkungan. Baik saat kita duduk, saat kita berdiri, saat kita baring, saat kita makan, saat kita minum. Ya. Ini terdedah dengan bahaya. Bahaya dari makanan yang kita makan. Ya. Puan-puan, ya. Andaikan ya, puan-puan masak. Kemudian kuali puan-puan masak itu, ya, kuali itu sup ataupun rendang ataupun kari. Kemudian ada lalat hingga, puan-puan tak perasan karena puan-puan sedang terima telepon. Lalat hingga, kemudian lalat pun berak di situ. Kemudian jadi bercampur, ya, dengan masakan itu tadi. Itu kan bahaya. Dari segi kesehatannya juga bahaya. Yang bahaya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menfilter. Mestinya bahaya, tidak jadi bahaya. Akhirnya selamatlah hambanya. Tapi ada bahaya itu tetap menjadi resiko. Artinya tetap bahaya. Karena Allah hendak mengujinya. Sama-sama makan. Yang satu lepas makan sehat, yang satu lepas makan sakit. Jangan salahkan makanannya saja. Jangan salahkan makanannya, tapi coba kita introspeksi ataupun muhasabah kepada diri kita masing-masing melalui cara medis adalah kekuatan antibodi seseorang. Melalui cara kerohanian adalah hubungan antara hamba dengan Allah, di mana Allah jika menghendaki hamba itu menjadi yang lebih baik, Allah akan hadapkan ujian mengikut kehendak yang Allah Ta'ala kehendaki. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengujinya dengan anaknya yang masih muda.
Ibrahim yang bernama Nabi Ismail, sebagaimana pendapat yang kuat dari berbagai pendapat, yakni ketika Ismail telah mencapai usia di mana dia mampu berusaha, anak ketika telah mencapai usia ini menjadi sangat dicintai, karena jika telah dewasa rasa cinta biasanya berkurang. Maka Allah ingin memfokuskan hati Ibrahim agar hanya mencintai Allah, karena baginda adalah Khalilullah, orang yang sangat dicintai Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh penyair, jalan ruh telah melemah dariku, oleh karena itu kekasih dinamakan Al-Khalil. Ya. Di antara derajat dan tingkatan kekasih itu hanya Allah yang paling dicintai oleh hatinya. Dan segala anak yang solih ini telah mencapai usia di mana ia mampu berusaha, Allah menguji Nabi Ibrahim. Di dalam tidurnya bermimpi, dan mimpi para nabi itu adalah benar, bahwa dia menyembelih anaknya yakni Ismail. Maka pada pagi harinya setelah dia benar-benar yakin dengan mimpi itu, dia menceritakan mimpinya kepada anaknya, dan anaknya menjawab dengan jawaban seorang mukmin yang sangat mengetahui keesaan Allah, dzurriyyatan ba'du min ba'd wallahu sami'un alim. Sebagai satu keturunan yang sebagian keturunan daripada yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berhenti sebentar, muslimin dan muslimah, ya, perkataan zurriyah yang kita juga sedikit menyentuh saat hatiku atau halakoh tilawah Al-Quran di 2 hari yang lalu, yaitu tentang zuriyah, doa untuk keturunan. Nabi Ibrahim itu dalam doa selalu sebut zuriyah. Nyatanya dengan izin Allah Ta'ala, berkah doa atuknya, zuriyahnya itu jadi nabi, jadi rasul, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Nah, zuriyahnya Nabi Ibrahim generasi pertama itu Nabi Ismail, dan itu adalah satu-satunya pada saat itu sebelum ada Nabi Ishak. Seorang penyair mengatakan, seorang anak dari kami tumbuh dan berkembang sebagaimana pembiasaan yang dilakukan bapaknya. Sang anak itu pun berkata, ya abadi if'al ma tu'mal satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapati aku, kata Nabi Ismail, termasuk orang-orang yang sabar. Betapa indahnya sifat kerendahan hati ini. Dia tidak mengatakan, hai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Akan tetapi dia mengatakan insya Allah, karena kesabaran itu diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan keteguhan juga datang dari Allah. Maka akhirnya Ismail pun menghadap kepada bapaknya. Oleh karena itu Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, yakni Allah menggantinya dengan seekor sembelihan, yaitu kambing. Maka dia pun berjaya dalam menghadapi ujian tersebut, dan ditetapkan bahwa dia benar-benar seorang yang jujur dan termasuk orang yang berlaku baik, dan akan menjadi buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Semua orang akan senantiasa memuji dan memujanya sepanjang masa. Semoga Allah membalasinya dengan pahala dan limpahan ganjaran di atas berbagai sifat kejujurannya. Ya. Kisah yang dikisahkan dan diceritakan dalam kitab Ihfazillah Yahfazka ini sumber utamanya adalah dari Al-Quran, yaitu di surah As-Saffat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan komunikasi orang tua yang solih dengan anak yang solih. Karena di dalam Al-Quran itu juga ada komunikasi orang tua yang solih dengan anak yang zalim, yaitu Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an. Nabi Ibrahim ini Allah ceritakan ucapan ayah yang solih dengan ucapan atau jawaban anak yang solih.
tentu muslimin muslimah jamaah pengajian Ifazillah yang Fazka menginginkan yang seperti ini. Ayah ibunya solih, anaknya solih. Nah, kesolihan Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah. Salah satu ujiannya adalah Nabi Ibrahim itu ada rasa cinta kepada anak. Bahasa umumnya adalah berlebihan. Berlebihan dari semestinya dan standar sebagai seorang nabi. Karena sudah lama belum punya anak itu cintanya Masya Allah. Tuan-tuan boleh bayangkan, andaikan minta sesuatu selagi mampu mesti dibagi. Karena dah ditunggu lama berpuluh tahun. Ini Nabi Ibrahim cinta kepada anaknya. Anak satu-satunya yang lahir saat Nabi Ibrahim itu sudah berusia senja, usia tua. Jadi Allah Ta'ala menguji cinta kepada anak karena Allah. Buktinya suruhan Allah Ta'ala dilakukan atau tidak? Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim lain dengan perintah Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim sembelih itu anak. Perintah Allah ke kita atau perintah Rasulullah ke kita bukan suruh kita sembelih anak. Tapi Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk suruh anak kita sholat, suruh anak kita mengaji, suruh anak kita menuntut ilmu dan juga belajar. Allah Ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim anaknya untuk disembelih. Karena itu sifatnya adalah ujian, maka bagaimana perjalanan berikutnya? Setelah terjadi komunikasi orang tua solih dengan anak yang solih, sepakat, redho, ya, lapang dada, terima tanpa menolak, Allah Ta'ala datangkan gantinya. Ya. Allah Ta'ala datangkan gantinya Nabi Ismail dengan seekor kambing ataupun seekor domba. Berarti ya, ujian itu tidak mematikan, tapi ujian itu akan menguatkan bagi orang-orang yang beriman. Sebaliknya, ujian itu akan membinasakan bagi orang-orang yang menyekutukan Tuhan, karena dia tidak ada sandaran, tidak ada pegangan, dan tidak ada ketergantungan. Sedangkan orang yang beriman selalu ada pegangan, ada hubungan, ada ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujian yang dihadapinya itu adalah akan menambah kekuatan, bahkan akan membina kekuatan dirinya dalam menghadapi urusan yang selanjutnya atau yang berikutnya. Untuk hari ini cukup sampai halaman 426. Berikutnya yang ketujuh, insya Allah yang akan datang, sudah masuk tahun baru 2022, dan muslimin muslimah sekalian, semoga besok pagi dan selanjutnya semuanya sehat, dapat kita teruskan dan kita akan sambung kembali untuk kesabaran orang-orang yang baik. Yang akan diceritakan yang akan datang adalah Nabi Yunus bin Matta, yang ceritanya juga ada di dalam Al-Quran, dan insya Allah sedikit demi sedikit ada pengajaran yang kita ambil untuk bekal perjalanan kehidupan. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wa sihhan barakan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya minta maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.